Ikatan Istri Dokter Indonesia, mari-marilah bersama amalkan dharma bakti kita, padamu berdiri, satukan gerak serta langkah kita demi kejayaan bangsa. Tingkatkan kesehatan rakyat Indonesia, sukses
Bersihkan pribadi lahir dan batin, hidup hemat sederhana, junjunglah tinggi citra, ini tercinta. Sukseskan program budaya hidup bersih, aksi dan gizi serta imunisasi, membangun manusia seutuhnya. Hidup, hidup, hidup. Ikatan Istri Dokter Indonesia, marilah bersama, amalkan dharma bakti kita pada Bukit Pertiwi. Satukan gerak serta langkah kita demi kejayaan bangsa. Tingkatkan kesehatan rakyat Indonesia. Sukseskan program keluarga berencana, bantu anak cacat dan yatim piatu, ulur tangan singsikan dengan baju. Hidup, hidup, hidup. Ikatan Istri Dokter Indonesia, marilah bersama, amalkan dharma bakti kita pada Bukit Pertiwi. Satukan gerak serta langkah kita demi kejayaan bangsa. Tingkatkan kesehatan rakyat Indonesia. Sukseskan program keluarga berencana, bantu anak cacat dan yatim piatu, ulur tangan singsikan dengan baju. Hidup, hidup, hidup. Ikatan Istri Dokter Indonesia, sebagai kita sejajar gigi, miliki jiwa pengabdian menolong sesama. Bersihkan pribadi lahir dan batin, hidup hemat sederhana, junjunglah tinggi citra, ini tercinta. Sukseskan program budaya hidup bersih, aksi dan gizi serta imunisasi, membangun manusia seutuhnya. Hidup, hidup, hidup. Ikatan Istri Dokter Indonesia, marilah bersama, amalkan dharma bakti kita pada Bukit Pertiwi. Satukan gerak serta langkah kita demi kejayaan bangsa. Tingkatkan kesehatan rakyat Indonesia. Sukseskan program
Selamat pagi dan selamat datang. Terima kasih kami ucapkan pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah bergabung di acara Halal Bihalal virtual bersama IID Cabang Malang. Tentunya kami juga mengaturkan terima kasih karena bapak-bapak dan ibu-ibu bergabung tepat waktu di acara yang spesial ini. Tidak terasa bulan Ramadan telah berlalu, namun tetap ada di dalam hati sanubari yang paling dalam, menjadikan kita insan yang lebih baik, menjadi lebih kuat hati dalam menjalani kehidupan di masa pandemi ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebelum acara dimulai, saya ingin menyapa terlebih dahulu bapak-bapak dan ibuku yang hadir pada pagi hari ini. Silakan ibu-ibu dibuka kameranya semuanya, nggih. Nah, supaya tampak wajahnya, mari kita saling melambaikan tangan sebagai tanda kegembiraan kita dan juga siap mengikuti acara ini. Mari ibu-ibu kita melambaikan tangannya kita semua. Ya, salam sehat semuanya. Salam sehat bapak-bapak, salam sehat ibu-ibu ya. Tanpa hadir di acara hari ini, alhamdulillah Ibu Ketua PKK Kota Malang, Ibu Ketua GOW Kota Malang, dan ketua-ketua organisasi wanita Kota Malang, Bapak Ketua ID Malang, PBIDC Penerangan, Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang, DWP Kota Malang, dan unsur pelaksana, Muslimat NU Kota Malang, alumni Asisten Apoteker Jakarta dan Surabaya, alumni Biologi Surabaya, Perwasi Kota Malang, juga perwakilan dari Kota Banyuwangi yaitu IID Cabang Banyuwangi, Ponorogo, Mojokerto, Bogor, Purbalingga, dan Subang. Luar biasa semangatnya ibu-ibu ya. Bisa hadir untuk bergabung, untuk bersilaturahim. Terima kasih ibu-ibu dan bapak semuanya. Izinkan saya menyampaikan rangkaian acara Halal Bihalal virtual pada pagi hari ini. Acara akan diawali dengan pembukaan, lalu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, lalu sambutan Ketua IID Cabang Malang, dilanjutkan dengan penampilan video kompilasi kegiatan bakti sosial, foto bersama seluruh peserta acara inti tausiah, dilanjutkan tanya jawab, doa, dan ditutup dengan kita bersama-sama bersalam sapa. Baiklah, mari kita buka acara ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Ridholillahi ta'ala, laumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah ibu-ibu, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah 185-186 oleh Ibu Yatimah Marno dan sari tilawah oleh Ibu Sari. Kami persilakan. Mohon maaf ibu-ibu dan bapak-bapak, mungkin sambungan wifi-nya terputus, internetnya terputus. Mungkin bisa dilanjutkan dengan sari tilawah Bu Sari. Mohon maaf ibu-ibu ya. Silakan Bu Sari.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat Bu Yati Mamarno, pas listriknya padam. Mohon maaf. Jadi mungkin bisa saya alihkan, maksudnya diubah sekarang pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bu Yati Mamarno. Lampunya sudah nyala. Ya, kami persilakan Bu Yatima. Monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitu'milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bila allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yati Mamarno.
Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi bisa menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Yatima Marno dan Bu Sari Soni sebagai wakil dari generasi senior IID Malang dan generasi muda IID Cabang Malang. Meski Bu Yatima telah berusia 70 tahun, tetapi tetap semangat selalu mengikuti semua kegiatan-kegiatan IID Cabang Malang. Patut dicontoh semangat beliau. Terima kasih Ibu ya. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Ketua IID Cabang Malang, yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Mufidah Budi Siswanto. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua PKK Kota Malang atau yang mewakili Ibu Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Malang dan Ibu Ketua-Ketua Organisasi Wanita se-Kota Malang. Bapak Ketua ID Cabang Malang Raya atau yang mewakili, Ibu Penasehat, Ibu Sesepuh, Ibu-ibu pengurus, Ibu-ibu anggota IID Cabang Malang, dan Ibu-ibu anggota pengajian IID Cabang Malang. Ibu-ibu Ketua IID Cabang di seluruh Indonesia atau yang mewakili. Bapak Pemateri Dr. Andes H.A. Amanan Idris, dan hadirin yang hadir di webinar saat ini. Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehadiran, atas berkat taufik dan hidayahnya, kita bisa bersilaturahmi secara virtual. Dalam rangka halal bihalal 1 Syawal 1442 Hijriah. Meskipun Syawal telah berakhir, tidak ada salahnya kita laksanakan demi menunjang program IID yang kita cintai. Semoga kita hadir semua yang hadir saat ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saya sampaikan ucapan terima kasih atas kehadirannya. Acara inti halal bihalal ini adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes H. Amanan Idris. Semoga tausiah ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita simak baik-baik dalam mengikuti tausiah ini. Bagi yang ingin bertanya nanti, ada waktu untuk tanya jawab. Ibu-ibu yang saya banggakan, diinformasikan bahwa IID Cabang Malang pada tanggal 5 sampai dengan 7 April 2021 lalu telah mengirimkan 1 orang perwakilan untuk mengikuti pelatihan media sosial yang diadakan oleh pengurus besar IID secara virtual. Diikuti oleh Ibu Sari Soni dari Si Penerangan IID Cabang Malang. Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada PBIID. Dari hasil pelatihan yang diterapkan pada tanggal 8 April sampai dengan 8 Mei 2021 dalam rangka Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia yang dipandu dari pengurus besar IID untuk disampaikan ke media sosial melalui Instagram, Facebook, dan grup-grup WA. Dan saat ini, IID Cabang Malang berusaha menerapkan pula dari hasil pelatihan medsos tersebut dalam bentuk video dengan merangkai semua kegiatan IID Cabang Malang periode 2018, periode 21. Yang telah ditayangkan tadi sebelum acara dimulai dan yang akan ditayangkan kegiatan bakti sosial di bulan Ramadan. Ibu-ibu yang saya hormati, saya sampaikan terima kasih kepada tim medsos IID Cabang Malang
juga panitia Baksos offline yang telah melaksanakan dengan baik. Jazakumullah khairan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat mengikuti tausiah Hidup IID, Hidup IID Cabang Malang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haja Mufidah yang telah memberikan sambutannya. Baiklah Ibu-Ibu, sebelumnya saya ingin menyapa ini, ternyata ada perwakilan dari IID Cabang Jakarta Selatan yang ikut hadir. Terima kasih Ibu ya, bisa bergabung. Baiklah Ibu-Ibu, mari kita saksikan video kompilasi kegiatan-kegiatan bakti sosial IID Cabang Malang selama bulan Ramadan 1442 Hijriah. Tapi sebelumnya kami mohon seluruh hadirin membuka kamera dan mempersiapkan dengan senyumnya yang termanis ya Ibu-Ibu ya, untuk foto bersama setelah penayangan video ini. Baiklah, silakan Mas Operator menampilkan videonya. Hilalmu datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد الله Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Quran ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha ظننا بالله. رمضان خير مدد السنة، ألا بذكر الله نحيا فكبروا، وإذا اشتد البلاء وللقلوب شفاء وهذا وعد الله. إلى المدى تم يري hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Quran ala khairil anam. رمضان به البشرى ومع العسر يسرا وهذا ظننا بالله. هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد الله. رمضان hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Alhamdulillah, sungguh sangat mengharukan bagi saya pribadi. Ibu-ibu begitu luar biasa di masa pandemi ini
menyempatkan waktunya, tenaganya, dan juga pikirannya untuk membantu masyarakat di tengah pandemi ini. Tentunya hal kegiatan ini juga dilakukan oleh IID seluruh Indonesia dan juga organisasi-organisasi dimanapun berada. Insya Allah, barakallah. Baiklah ibu-ibu, tibalah pada waktunya kita akan foto bersama ya ibu-ibu. Silahkan dibuka kameranya semuanya, tampilkan wajahnya yang dengan senyum paling manis ya ibu-ibu ya. Kami akan menyerahkan pada Mas Operator untuk memandu acara foto bersama ini. Siap. Selamat pagi. Saya akan memfoto bagian halaman 1. 1, 2, 3. Halaman 2. 1, 2, 3. Dan halaman 3. 1, 2, dan 3. Oke, sudah selesai sesi foto. Ya, terima kasih Mas Operator. Nanti menjadikan kenangan buat kita ya Ibu ya acara pada pagi hari ini. Tibalah pada acara inti yaitu tausiah oleh Bapak Dr. Andes Haji Manan Idris dengan judul Pesan Allah Pasca Ramadan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ibu-ibu keluarga besar IID Cabang Malang yang saya hormati, para undangan Bapak dan Ibu-ibu IID yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini meskipun secara online kita bisa bersua kembali, bermuajahah. Yang saya hitung-hitung kita tidak ngaji itu sekitar 1,5 tahun secara tatap muka ya karena pandemi. Kali ini alhamdulillah kita bisa memulai dengan acara khusus halal bihalal. Terkait dengan ceramah pagi hari ini, sengaja kita ambil tema pesan Allah pasca Ramadan. Seperti kita ketahui, Ibu-ibu IID, kita ini sekarang sudah berada di bulan Zulqa'dah. Jadi bukan bulan Syawal lagi. Di dalam bahasa Indonesia, Zu itu artinya yang memiliki. Qa'dah itu dari kata qa'ada yaqudu qa'datan, kedudukan. Jadi bulan yang ke-11 ini diberi nama Zulqa'dah, punya arti bulan kedudukan atau kemantapan. Kenapa disebut bulan mantap? Karena bulan yang ke-11 ini didahului 2 bulan, pertama Ramadan, kedua Syawal. Seperti kita ketahui, Ramadan itu pembakaran, Ramadan itu bara api yang panas banget. Bulan kita membakar dosa-dosa, berakhir Ramadan beridul fitri kembali bersih. Lalu bulan yang ke-10 Syawal artinya meningkat, menjinjing Syawal itu. Kalau titik tekan Ramadan itu ke atas, hablum minallah, maka Syawal titik tekannya
hubungan ke bawah hablum minan nas. Paduan 2 bulan inilah melahirkan Zulqa'dah. Karena kalau kita baca surat Ali Imran 112, agama kita, Islam yang kita cintai ini menentukan tercapainya kemuliaan hidup itu kalau kita mampu mempertemukan antara Ramadan hablum minallah dengan Syawal hablum minan nas. Kalau kita bisa membuat keseimbangan 2 ini, hidup itu akan mulia. Mulia dalam pandangan Allah, mulia dalam pandangan manusia. Memikat sekali Ali Imran 112 mengatakan, Duribat alaihimul dhillah, ainama sukifu. Ainama sukifu itu dimanapun mereka berada. Akan terkena zillah, kehinaan, illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali kalau mereka itu mau berhubungan dengan Allah secara mesra dan dengan sesama secara mesra. Jadi Zulqa'dah itu hasil perpaduan Ramadan dan Syawal. Kemudian sekarang yang jadi pertanyaan, benarkah kita saat ini sudah Zulqa'dah, sudah Dzulhijjah, sudah mantap, baik ke atas maupun ke bawah? Untuk menjawab inilah kita membaca dulu pesan Allah setelah kita itu meninggalkan Ramadan. Ada 2 pesan. Yang pertama bersifat umum, yang kedua itu bersifat khusus. Yang umum terdapat dalam surat An-Nahl 93. Ayat ini disampaikan Allah secara puitis. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin angkasa. Kalau saya terjemahkan agak puitis ya. Janganlah kiranya kalian berbuat seperti kisah klasik seorang perempuan yang ia mampu menenun tenunan benang emas terjurai panjang. Namun begitu tenunan telah usai, ia urai kembali dari benang ke benang, sehingga hancur porak-porandalah tenunan itu. Jangan, kata Allah. Hakikatnya selama Ramadan, kita tuh menyulam, menenun benang-benang emas seperti sholat malam, tarawih itu, tadarus, infak sedekah, menyenangi masjid, berjamaah di masjid. Sayangnya begitu tenunan telah usai dengan indah, terjurai panjang, masuk Syawal itu seharusnya meningkat, justru kita lepas satu persatu. Benang emas yang berupa sholat malam, kita lepas. Benang emas yang berupa infak sedekah, kita lepas. Benang emas yang berupa tadarus, membaca, mempelajari Quran, kita lepas. Inilah kenyataan kita selama ini. Sampai mohon maaf saat saya diminta khutbah Id tempo hari di halaman Masjid Rahmat, Sufat Agung, yang melimpah jamaahnya, saya pertanyakan, siapa di antara jamaah yang tadi malam itu masih sholat malam? Kalau Ramadan kan tarawih, akhir Ramadan kan nggak ada tarawih, tapi sholat malam masih dikerjakan apa enggak? Walaupun saya tidak mendengar jawaban mereka, ya, saya bisa memastikan tidak semua melakukan sholat malam. Padahal pesan Allah yang pertama, An-Nahl 93, kita ini disuruh beristiqomah, berkekalan di dalam kebajikan.
Saya bacakan ayat yang paling banyak dipakai untuk dasar kita ini beristiqomah ya. Surat Fussilat ayatnya 30. Allah menyatakan, innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu. Lalu mereka itu istiqomah, konsistensi di dalam pendiriannya itu. Dampaknya apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat itu turun berbondong kepada mereka, seraya mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Kalian jangan takut, kalian jangan sedih. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan kami beri kabar gembira, kata malaikat, pada mereka yang istiqomah. Allah menyediakan untuk kalian surga. Ayat ini kalau kita simpulkan, kita itu justru istiqomah. Istiqomah itu akan melahirkan berdampak ketentraman. Ketentraman inilah yang sangat penting di dalam hidup. Kenapa? Kita ini kan pendamba-pendamba kebahagiaan. Siapa sih yang tidak ingin bahagia? Cuma anehnya kalau masing-masing ditanya, kebahagiaan menurut Anda itu bagaimana? Akan berbeda dengan yang lain. Terlalu banyak macam ragam kebahagiaan. Masing-masing orang bisa berbeda. Namun, kalau asas susah ada, asasnya bahagia itu tidak beragam. Cuma satu. Sakinatun nafsi mutmainnatul qalbi, tentramnya batin. Orang tidak punya apa-apa, kedudukan tidak, harta tidak, popularitas nama tidak. Tapi hati tentram, lebih bahagia dengan sebaliknya. Di surat Al-Jin, ayat yang ke-16, lebih tegas Allah itu berkata, wa an lawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka itu mampu istiqomah pada jalanku, pasti, lahnya ini harfu taukid, pasti akan aku siramkan dalam kehidupannya itu air yang menyejukkan. Jadi kita harus istiqomah. Walaupun tidak persis seperti Ramadan, mbok yao, apa bahasa Jawanya mbok yao itu ya. Mirip-mirip gitu loh. Mirip-mirip. Jangan sampai tidak sama sekali. Terutama yang menyangkut sholat malamnya. Baik, saya teruskan dulu. Pesan yang khusus yang tadi dibacakan qari'ah kita, surat Al-Baqarah 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa kalian. Sudah kita penuhi. Pesan pertama ini. Kemudian yang kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Besar-besarkan asma Allah yang telah memberi petunjuk kalian. Sudah kita laksanakan takbiran itu. Kenapa takbiran membesarkan asma Allah? Ala ma hadakum. Karena Allah itu telah memberi petunjuk kepada kalian. Petunjuk apa? Petunjuk menggapai ketakwaan. Karena puasa itu tujuannya la'allakum tattaqun. Nah, yang berat itu pesan ketiga. Wala'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Kenapa saya katakan berat? Bersyukur itu jangan cuma diartikan mengucap alhamdulillah. Kalau sekedar alhamdulillah, lebih banyak yang mampu ketimbang yang tidak. Dan tidak akan Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Enggak banyak hambaku itu yang mampu bersyukur kepada aku. Wa qalilam ma yashkurun, sedikit sekali kata Allah yang mampu bersyukur. Karena syukur sebenar syukur itu
mempergunakan anugerah Allah persis seperti yang dikehendaki oleh Allah. Kalau saya bahasa Arabkan, isti'malun ni'ami fima syuri'a alaiha. Kita sudah diberi petunjuk bagaimana menggapai takwa. Kita bisa baca di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Ada 5 sifat yang harus dimiliki orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman dengan yang gaib. Siapa yang gaib itu? Ya Allah, malaikat, neraka, surga. Jangan cepat-cepat mengatakan aku sudah mengimani yang gaib. Karena realisasi orang yang iman gaib itu orangnya jujur, sebenar jujur. Saya baca uraian psikologi ya. Dikatakan salah satu sebab utama adanya orang berani melanggar itu karena dirinya yakin pelanggarannya itu tidak diketahui pengawas. Dibuktikan sejak dulu sampai sekarang itu sama. Kalau monitoring, controlling diketati, so pasti pelanggaran itu menurun. Cuma yang jadi masalah, kalau pengawas itu bernama manusia, atau alat-alat produk akal manusia sendiri, sebut saja CCTV, pertanyaannya, pengawas yang model bagaimana yang tidak bisa ditipu dan dikibulin oleh manusia sendiri? Saya ingin tahu. Tapi kalau pengawas itu saya ganti, Raqib, Atid, yang disebut Allah kiraman katibin, pencatat amal manusia yang sangat mulia, kata orang Arab, ila ainal mafar, mau lari kemana? Pasti terekam. Maka kalau ingin membuat orang jujur, sebenar jujur itu lewat agama. Agama apapun mengajarkan yang gaib. Pertanyaannya, masihkah sifat jujur ini yang kita tegakkan luar biasa selama Ramadan masih melekat pada diri kita dalam rangka la'alakum tashkurun. Yang kedua, mendirikan sholat. Alladzina yuqimunas sholat. Apakah kita sampai hari ini sudah masuk bulan yang ke-11 Dzulqa'dah, bulan mantap, masih menegakkan sholat malam? Sholat malam itu sholat sunat yang paling mulia, tidak ada yang mengalahkan. Afdhalus sholah ba'dal faridah, seutama-utamanya sholat sesudah sholat wajib, sholatul lail, sholat malam. Yang waktu taraweh, waktu Ramadan disebut taraweh, kalau didahului tidur disebut tahajud. Hakikatnya tahajud, taraweh itu sama, yakni sholat malam. Nabi tidak pernah meninggalkan. Tidak pernah meninggalkan. Ibu-ibu mungkin masih ingat ya. Ibunda Aisyah binti Abi Bakrin As-Siddiq, permaisuri Nabi, pernah terheran-heran melihat Nabi itu tiap malam sholat dan sampai kaki beliau itu bengkak-bengkak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama laila hatta tatakhattara qadama. Tanya Nabi, surga itu kan sudah dijanjikan untuk Nabi. Kalaupun Nabi punya kesalahan kekhilafan sudah diampuni. Ngapain sih tiap malam itu? Kok memberat-beratkan diri? Apa jawab Nabi? Aisyah, afala tuhibbu an akuna abdan syakura? Apa kamu nggak senang punya suami seperti aku ini yang banyak bersyukur kepada Allah? Jadi Nabi mengajari kita justru hidup semakin mapan, semakin enak, semakin menjadi orang yang diorangkan orang. Pertama, sholat ditambah, ditingkatkan. Kedua, kepedulian sosial ditingkatkan. Itu loh Bu, surat
yang pendek yang bapak dan ibu-ibu IID itu hafal. Bahkan jadi surat favorit. Al-Kausar itu kan mulai subuh sampai isya nggak diganti-ganti ya biasanya itu. Itu yang diamalkan Nabi. Inna a'tainaka, kayak itu Nabi ya. Sungguh aku telah memberi kamu Muhammad Al-Kausar. Kenikmatan yang banyak. Kalau kamu sadar, dua yang ku minta, fasholli li rabbik, ke atas tegakkan sholat, untukku ke samping ke bawah wanhar, kurbankan sebagian apa yang aku berikan kepadamu, kepada orang lain. Ada hadis yang sangat memikat ya, yang diriwayatkan Imam Turmudi, yang mengatakan siapa ingin masuk surga harus memiliki 4 sifat. Hadis ini merupakan pidato Nabi yang pertama disampaikan di Yasrib, di Madinah, waktu hijrah. Didaulat oleh orang-orang Ansor, Nabi beri kami pegangan yang kalau kami laksanakan menjamin kami masuk surga dengan penuh kedamaian. Dalam kondisi masih lelah, masih payah, di atas unta Qaswah putihnya yang terkenal itu, beliau Nabi pertama berpidato, ya ayuhan nas, hei manusia, bukan ya ayyuhalladzina amanu, hei manusia, afsus salam, tebarkan kedamaian. Hidup itu yang damai, jangan cari musuh. Wasilul arham, senangilah silaturahim. Seperti ibu-ibu sekarang mengadakan halal bihalal itu. Silah itu kan sambung, rahim itu kasih sayang. Ketiga, wa'at imuto'am. Sukailah menjamu orang, memberi makan. 3 ini jalur bawah. Jalur atasnya, hablum minallah, dipilih Nabi cuma 1. Wa qumu billaili wan nasu niyam. Tegakkan sholat malam, di mana orang-orang di sekelilingmu sedang dibuai mimpi. Kalau 4 nih kalian tegakkan, hidup damai, senang silaturahim, senang menjamu orang, malamnya asik sujud dan rukuk kepada Allah, tadkhulul jannata bisalam. Kujamin, kata Nabi, kalian akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Makanya sifat ketiga, mimma razaqnahum bikun, senang berinfak dan sedekah. Lalu yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan seterusnya. Beriman kepada Quran yang diturunkan kepada Nabi, realisasinya senang tadarus Quran. Ngaji, membaca, mempelajari. Ditutup, wabil akhiratihum yuqinun. Meyakini adanya hari kiamat. Bisa. Realisasinya hati-hati, cermat, disiplin di dalam menunggu datangnya hisab, pertanggungjawaban dengan Allah. 5 ini yang ditunggu oleh Allah selepas Ramadan. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan ibu-ibu setelah Ramadan berlalu, Syawal tiba, dan hari ini sampai tanggal 5 Zulqa'dah, dari 5 sifat tadi, mari kita coba lebih menekankan kepada kualitas sholat malam kita. Terlalu banyak keutamaan sholat malam tahajud kalau saya utarakan satu persatu. Yang jelas kalau kita baca surat Al-Isra 79, Allah mengatakan wa minal laili, di antara malam itu fatahajjat bihi nafilatallah. Tegakkan sholat tahajud sebagai sholat sunat bagimu. Dampaknya asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Niscaya Allah akan angkat derajatmu ke tempat yang terpuji.
Sampai-sampai ada sebuah hadis yang mendidik kita bagaimana kalau kita ini tidak bisa bangun akhir malam. Saya bacakan hadisnya, diriwayatkan Imam Muslim. Ini yang catatan terakhir itu nomor 755. Begini kata Nabi. Man khafa ala alla yakuma min akhiril lail, siapa takut, khafa itu ya, tidak bisa bangun di akhir malam, falyutir awalahu, lakukan saja witir di awal malam. Maksudnya habis isya, sholat sunat isya 2 rakaat, ba'dal isya, langsung witir 3 rakaat. Minimal 1 rakaat, pokoknya ganjil witir itu. Kalau malamnya masih bisa bangun, tahajud, tanpa ditutup dengan witir lagi. Karena ada hadis, la witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Cuma, ini bagi pemula ya. Rasanya tidak seperti kalau kita melakukan sholat witir itu, sholat tahajud dan witir itu bersama-sama di akhir malam. Sampai juga ada hadis, kalau bangun mepet dengan subuh, tidak mungkin lagi tahajud 3 rakaat, lakukan witir saja 1 rakaat. Sampai seperti itu Nabi menekankan. Mudah-mudahan pesan Allah yang disampaikan kepada kita pasca Ramadan, pertama, secara umum kita beristiqomah dalam kebajikan. Yang kedua, mampu menjadi hamba yang mensyukuri nikmat Allah yang sudah 1 bulan penuh mengantarkan kita ke tingkat ketakwaan. Inilah ibu-ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan pesan Allah pasca Ramadan. Kalau memang diperlukan tanya jawab, saya persilahkan, mungkin ibu-ibu ada yang ingin bertanya. Monggo. Ya, terima kasih banyak Bapak Dr. Andreas Haji. Kita semua, dan kita semua dilimpahkan keberkahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, untuk lebih mencairkan suasana, kita menyediakan waktu untuk 5 pertanyaan. Mungkin ibu-ibu ingin bertanya kepada beliau, apa yang telah disampaikan tadi oleh beliau, begitu banyak ilmu yang kita dapat. Tentunya ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan, tapi akan saya sampaikan beberapa caranya ibu-ibu ya. Ibu-ibu bisa menanyakan dengan cara raise hand atau masuk ke chat. Nanti ada, kita membatasi 5 pertanyaan saja dan akan mendapat hadiah ibu-ibu. Mari kita bertanya mendapat ilmu dan juga mendapat hadiah. Begitu ya Pak Idris. Dan nanti mohon ibu-ibu setiap bertanya nanti akan dibantu oleh Mas Operator, langsung Mas Operator akan mengarahkan kamera kepada ibu-ibu penanya. Jadi 5 penanya akan mendapatkan hadiah, dan silakan ibu-ibu yang bertanya dan disorot oleh kamera menyebutkan nama, asal organisasi, dan nomor HP-nya. Ya. Dan hadiah hanya diberikan pada penanya pesertanya selain ibu-ibu pengurus ID Cabang Malang. Ibu-ibu pengurusnya dari ID Cabang Malang tidak boleh mendapatkan hadiah. Kalau mau bertanya silakan. Ngaten Ibu. Gitu nggih. Pengumuman yang mendapat hadiah nanti akan dihubungi oleh pihak panitia. Mungkin ada ibu-ibu yang bertanya, silakan raise hand. Monggo. Mas Operator bisa membantu saya.
Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya. Dan saya juga sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Farida dari PBID yang telah hadir juga bergabung. Terima kasih Ibu. Bagaimana, ada yang bertanya nih Ibu? Ada yang resen? Ini ada pertanyaan ya Bapak, dari chat ini saya bacakan satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ibu Endang Purwanti Suryadi. Bagaimana agar kita bisa mempertahankan pasca Ramadan? Terima kasih. Monggo, Bapak. Baik. Ada sebuah hadis ya yang diucapkan Nabi mengatakan khairul umuri dawamuha wa in qalla. Sebaik-baik perkara itu ajeknya, istiqomahnya meskipun sedikit. Dari hadis pendek ini kita dapat petunjuk untuk istiqomah ya, membiasakan tetap dalam kebajikan, itu dimulai dari yang sedikit. Jangan langsung banyak. Biasanya kita itu, saya beri contoh, membaca kitab atau buku keutamaan sholat malam. Langsung bertekad. Mulai nanti malam saya bangun jam 3. Akan sholat minimal 11 rakaat seperti Nabi. Atau 23 rakaat seperti Umar bin Khattab. Bisanya bisa, cuma biasanya 3 hari leren. Akan lebih baik itu sedikit gitu, terus naik. Mahlan, step by step. Dan jangan lupa lingkungan itu berpengaruh kuat. Sangat berpengaruh kuat. Ibu-ibu akan banyak dipengaruhi oleh suami, sebaliknya suami akan dipengaruhi istri. Contohnya, kalau ibu-ibu itu rajin sholat malam ya, paling enggak bangun jam berapa, 3:30 ya. Sekarang kan subuhnya jam 4.25. Itu suami kan tahu, kan paling enggak sungkan itu. Wong istri saja sholat malam, masa saya tidak. Apalagi keluarga, anak-anak, cucu itu lihat ayah, lihat kakek, nenek, itu rajin ibadah akan terpengaruh. Jadi lingkungan itu sangat kuat pengaruhnya. Jangan bermimpi berkhayal ingin punya anak senang baca Quran kalau bapak ibunya tidak senang baca Quran. Jangan berkhayal akan punya anak keturunan senang sholat kalau bapak ibunya tidak senang sholat, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, jangan lupa berdoa kepada Allah. Mohon dimudahkan. Nabi kita itu kalau mengakhiri sholat sebelum salam itu biasanya membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya mudah mengingat asmamu, mudah mensyukuri rahmatmu, dan mudah mengupgrade kualitas ibadahku kepadamu. Mungkin 3 ini yang bisa saya sampaikan, dimulai dari yang sedikit, tentunya dengan tekad yang kuat, lingkungan yang kondusif, dan mohon kemudahan dari Allah. Begitu Ibu-ibu. Pada dengar. Itu tadi jawabannya, nggih, Bapak nggih. Jawaban dari pertanyaan Ibu Endang Purwanti. Ibu Endang Purwanti Suryadi, di sini tidak disebutkan dari organisasi mana dan juga nomor HP-nya. Nanti silakan
menghubungi panitia, mungkin Ibu bisa mencatat nomor telepon saya aja ya Bu untuk menghubungi 085 234 234 232. Nanti Ibu silakan menghubungi saya untuk mendapatkan hadiah. Baik Ibu. Naik lagi. Saya ingin untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua mungkin dari sebelumnya saya mengucapkan selamat datang Ibu Ketua Darmawita Kota Malang. Terima kasih bisa ikut bergabung Ibu ya. Alhamdulillah. Dan ini saya lanjutkan pertanyaan yang kedua yaitu dari, mohon maaf, naik lagi. Sebentar ya Bu, Ibu saya baca lagi. Turun. Nah. Yang kedua yaitu dari IID Kabupaten Bogor, Ibu Irma. Pertanyaannya begini Bapak, bagaimana cara mempertahankan niat agar tidak tergelincir pada riya? Begitu, monggo Bapak. Begini Bu Irma dari Bogor ya. Saya pernah membaca hadis, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul khawfi. Qalu ma syirkul khawfi ya Rasulullah, qala ar-riya. Yang paling aku takuti kata Nabi nanti menimpa umatku adalah syirik samar. Sahabat bertanya, apa itu syirik samar Nabi? Nabi mengatakan riya, pamer. Riya itu dikata ro'a yaro riyaan, ingin dinilai orang, tidak dinilai Allah. Amalan apapun hebatnya, kalau didasari riya, hancur lebur sudah. Allah tidak mau menerima. Nah, pertanyaannya sekarang itu untuk menghindari riya itu bagaimana? Ini gampang-gampang angel itu dijawabnya. Untuk terhindar dari riya, kita harus berbanyak mempelajari agama. Artinya dengan ilmu itu kita dapat bimbingan. Minimal sedikit yang saya sampaikan ini kan sudah mendasari kita. Dengan ilmu itu kita tahu bahwa sehebat apapun kebajikan kita, kalau kita dasarkan riya, itu akan terhapus pahala keutamaannya. Yang kedua, setelah kita memahami betul, kita ya mencoba untuk atau berlatih ya. Contohnya gini, kita punya baju, pakai baju baru. Lalu teman kita itu memegang baju kita, baju kita apik banget toh, kayu nih ya modern. Nah, dalam rangka menghindari riya, kita coba menjawab, oh ini baju lama dikasih saudara. Jangan malah dijawab, oh ini belum seberapa, yang belum saya pakai lebih dari ini, oh tambah nemen ini. Nah ini berlatih. Jadi sifat riya itu dilawan dengan sifat kebalikannya. Tidak malah kita tambah-tambah. Nah, yang ketiga tentunya seperti tadi, jawaban yang soal pertama, berdoa kepada Allah. Mohon dihindarkan dari riya ini. Tidak usah pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, itu cukup. Bahasa Jawa boleh. Saya ambil yang pokok ini. Tambah ilmu terus, biar tahu bahwa itu merupakan sifat yang sangat jelek,
dampaknya sangat membahayakan. Yang kedua berlatih step by step juga itu dengan melawan sifat-sifat yang akan mendorong kita berbuat riya. Dan yang ketiga bermohon kepada Allah. Bermohon kepada Allah. Mungkin itu Bu, singkatnya jawaban saya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Mudah-mudahan Bu Irma bisa terjawab ya pertanyaan beliau. Dan untuk selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Ibu Erna Rahmasari, IID Kabupaten Pasuruan. Bu Erna, silakan kameranya dibuka, mungkin langsung bisa menanyakan. Kameranya sudah dibuka. Tidak apa-apa Ibu, silakan langsung disampaikan pada beliau. Suaranya sudah dibuka Ibu? Bu. Belum terdengar. Belum terdengar Ibu? Atau tidak apa-apa kameranya saya tampilkan ke Ibu, wajah Ibu, saya bacakan Ibu ya pertanyaannya dari Bu Erna Rahmasari. Assalamualaikum, mau tanya, jadi rasa syukur dengan cara sholat malam, kalau sholat duha itu bagaimana? Matur nuwun. Begitu Bapak. Baik, begini Bu Erna, sholat duha dengan sholat malam tentunya berbeda. Nilainya memang tinggi sholat malam. Sholat duha itu dikerjakan sesudah sholat subuh sampai menjelang masuk sholat zuhur. Cukup panjang ini. Di dalam hadis diterangkan, orang yang membiasakan sholat duha, yang jumlahnya itu minimal 2, maksimal 8 rakaat, jadi bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8, bahkan ada yang berpendapat 12, tapi pendapat yang kuat itu 8. Orang yang membiasakan sholat duha, dampaknya akan dimudahkan Allah rezekinya. Juga hadis-hadis menerangkan orang yang ahli duha itu akan diampuni dosa-dosanya. Makanya disebut dengan sholat awabin. Sholatnya orang-orang yang bertobat. Nilainya tinggi. Ada hadis yang berpesan kepada sahabat, jangan tinggalkan sholat duha, puasa sebulan 3 kali yang disebut puasa hari putih. Jadi Ibu bisa mengambil waktu, kalau sekarang subuh itu kan 4:30 ya. Nah, jam 5 ke atas sampai kira-kira jam 11 gitu. Ini waktu untuk sholat duha. Minimal 2 rakaat. Salam. Niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mohon ampunan Allah. Karena kalau sudah diampuni oleh Allah, yang namanya rezeki, anugerah, segalanya itu akan mudah diberikan Allah kepada kita. Terkait dengan ibadah-ibadah sunnah ya, termasuk sunat duha ini, biasanya para ulama membawa hadis qudsi yang diucapkan Allah begini. Idza taqarraba abdi ilayya shibran taqarrabtu ilahi dira'an. Kalau ada hambaku itu mampu mendekat kepadaku itu sejengkal saja ya,
aku Allah akan mendekat kepadanya itu satu hasta. Wa idza taqarraba 'abdi ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau hambaku mampu mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat satu depak. Yang menarik, bal idza atani 'abdi ilayya yamshi ataitu harwalatan. Kalau ada hambaku itu mampu mendekat kepadaku itu dengan jalan guntai saja, pasti aku akan berlari menyongsongnya. Masya Allah, luar biasa. Jadi dimulai membiasakan 2 rakaat, nanti naik 4 rakaat sampai 8 rakaat. Yang berat itu kan ajeknya itu, istiqomahnya itu. Orang yang rajin ibadah sunnah itu dapat dipastikan rajin ibadah wajib. Tapi kalau dibalik enggak. Banyak orang ahli ibadah wajib, ibadah sunnahnya kosong. Zakatnya bagus, sedekahnya kosong. Salat 5 waktunya bagus. Sunat ba'diyah qobliyahnya saja rawatib itu. Rawatib itu yang ngikuti yang wajib. Kosong. Apalagi duhanya. Jadi kalau ibu bertanya tentang sholat duha, itu sholat yang menjanjikan kemudahan rezeki dari Allah dan sholat yang akan memberikan dampak pengampunan dosa-dosa kita. Kalau dosa sudah diampuni, berarti Allah itu dekat dengan kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, itu di Quran dah. Allah itu mencintai hamba yang bersih lahir batin. Mudah-mudahan kita bisa bukan hanya mengamalkan, tapi melestarikan sholat sunat duha minimal 2 rakaat. Begitu Bu, tentang sholat duha. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas jawabannya yang diberikan. Bagaimana Bu Erna Ramasari dari ID Kabupaten Pasuruan? Nomor HP-nya nanti silakan disampaikan ke panitia dari ID Kabupaten. Dharma Wanita RSSA. Oh, ini. Ada, Oke. ketemu Mas Operator? Ya, terima kasih. Silakan Bu Nisofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tipsnya dari Bapak Ustadz, bagaimana caranya supaya kita itu konsisten dalam mengamalkan membaca Al-Quran. Karena biasanya membaca Al-Quran itu kita lakukan ketika sedih saja atau ketika ada masalah. Nah, kepinginnya itu bagaimana supaya kita konsisten bisa dilakukannya setiap hari. Mohon tips-tipsnya, Abah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pertanyaan ini. Dan sejak pertanyaan awal ya, saya senang sekali menunjukkan penanya itu ingin istiqomah ya, ingin maju, mengamalkan apa yang dituntunkan Nabi dan dituntunkan Quran. Yang terakhir ini khusus terkait membaca Quran. Kalau tadi saya mengatakan di antara sifat orang takwa suka tadarus Quran ya. Perlu Ibu ketahui tadarus dengan membaca Quran itu berbeda. Tadarus itu pasti membaca Quran belum pasti tadarus. Membaca Quran itu bahasa Arabnya qiraatul Quran, dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan.
atau tilawatul Quran, dari kata tala yatlu tilawatan, only reading, hanya membaca. Yang diperintahkan Nabi itu tadarus. Tadarosa ya tadarosu tadarusan, ya, asal katanya itu. Tadarosa itu ta'alama, belajar. Maka tempat belajar disebut dengan madrasah. Gurunya mudaris. Pertanyaannya, bagaimana kita itu bisa konsistensi, bisa istiqomah? Seperti yang saya jawabkan dalam pertanyaan pertama, kedua tadi, pelajari sejauh mana keutamaan membaca Quran. Luar biasa itu. Begitu kita pelajari, kita ketahui, akan membuat dorongan yang kuat kita melakukannya. Biasanya kalau kita tuh tahu manfaatnya atau tahu bahayanya, kita kalau tahu manfaatnya akan melakukan, kalau tahu bahayanya akan meninggalkan. Salah satu di antara hadis yang menerangkan keutamaan Quran, ya, biar kita terdorong senang baca, Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena bacaan Quranmu itu akan menjadi penolong kamu di hari kiamat nanti. Nah, ini kan menggugah kita, ingin dapat pertolongan Allah. Kemudian setiap huruf yang kita baca, kata Nabi, itu memberikan keutamaan, katakan pahala kepada kita. Sampai Nabi mengatakan alif lam mim itu bukan satu pahala, tapi 3 pahala, alif, lam, dan mim. Dan masih banyak lagi keutamaan itu. Jadi pelajari hadis-hadis, pendapat para ulama tentang keutamaan membaca Quran. Nah, yang kedua, mulai berlatih. Nah, berlatih ini seperti tadi saya sampaikan, jangan langsung sak jus. Bisanya ya bisa, cuma ya rong dino leren. Saya terus terang ya, istiqomah awal itu cuma 1 halaman. 1 halaman. Yang saya pakai sehari-hari baca Quran itu Syamil Quran, yang terjemahnya per kata di bawahnya itu loh. Sehingga kalau ada vocab, bahasa Arabnya mufradat, yang saya sempat lupa, saya lirik itu tertolong. Jadi walaupun saya ngerti bahasa Arab, tidak semuanya bisa tahu dari Quran itu. Itu sangat menolong. Nah, kalau ibu-ibu 1 halaman itu masih berat, separuh halaman. Nanti dikasih tanda ya pensil gitu untuk diteruskan besoknya kita ngaji. Syukur-syukur kalau habis sholat terus ngaji silahkan. Tapi saya sehari itu yang pasti tidak lupa, itu saya mengamalkan surat Al-Muluk 31 ayat, karena saya tahu keutamaannya ini akan menolong kita waktu kita nanti diusut oleh malaikat mungkar nakir. Jadi menolong kita di alam kubur itu. Itu saya amalkan sudah lama. Nah, di luar yang surat Al-Muluk 31 ini, dulunya saya mulai itu cuma 1 halaman. Tapi dengan terjemah. Nah, kalau 1 halaman itu masih berat, ya separuh halaman, tapi upayakan setelah kita baca terjemahnya. Itu akan mengundang kekuatan dalam diri kita untuk lebih senang mempelajari Quran.
Membaca Quran itu yang utama pertama ya, benarnya bacaan. Yang kedua, pahamnya yang dibaca. Ketiga, baru syukur-syukur kalau bisa banyak yang dibaca. Ini saya sampaikan karena di masyarakat itu terbalik, lebih mementingkan banyaknya yang dibaca, bukan pahamnya yang dibaca. Padahal hidayah itu akan mudah turun kalau kita paham. Kalau kita paham itu bisa melahirkan ucapan astagfirullah, alhamdulillah gitu, doa gitu. Jadi step by step, bertahap, sedikit-sedikit itu. Nah, tentunya seperti tadi saya katakan, lingkungan itu mendukung. Kalau ibu-ibu punya suami yang mendukung, enak sekali. Kok durung maca Quran sampean niku? Nah, kita dukung. Anak-anak akan katut. Terakhir apa? Berdoa. Berdoa kepada Allah. Jadi pelajari sejauh mana hebatnya membaca Quran, lalu mulai berlatih step by step, kata orang Arab mahlan. Kemudian yang ketiga, lingkungan upayakan mendukung. Istri bilang sama suami, aku elingno ya nek lali maca Quran gitu. Baru yang keempat itu berdoa kepada Allah agar dimudahkan. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa mengamalkan ini dan dimudahkan Allah di dalam mengamalkannya. Begitu Bu, jawaban saya. Terima kasih Bapak jawabannya. Mudah-mudahan kita selalu bisa istiqomah dalam baca Al-Quran, karena Al-Quran membawa syafaat bagi kita semua. Begitu ya Bapak ya. Ya, terima kasih Bu Nisofa atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya dari Ibu Farida Filkom, mohon bantuannya, Mas Operator. Ibu Farida, agar mengajukan pertanyaannya. Maaf Ibu Farida, videonya boleh tolong dibuka? Oh ya Ibu Farida, video kameranya dinyalakan. Oke, mungkin beliaunya lagi tidak di tempat mungkin ya. Ini ada yang raise hand dari Ibu Sri Pranorini ya. Bisa dicarikan Mas yang lagi. Nah, monggo Ibu silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Manan Idris, Ketua IID Cabang Malang, dan Bapak Ibu yang kami hormati. Ada satu hal yang mengganjal di perasaan saya. Saya mencoba memang sudah 1 tahun ini selama COVID, belajar membaca Al-Quran. Yang saya pelajari adalah Al-Quran yang ada terjemahannya. Tetapi karena usia saya itu sudah manula, hampir mendekati 70 tahun, kadang dalam perjalanan saya membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran tersebut, saya mohon maaf, buang angin. Nyun sewu. Apakah itu harus saya ulangi, saya harus wudhu kembali, atau bisa saya lanjutkan, saya belajar membaca Al-Quran tersebut. Demikian Bapak Ustadz, dan sangat-sangat saya harapkan bagaimana penjelasan yang sejelas-jelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, begini, terkait dengan keluar angin ya, yang membatalkan kesucian kita dalam bentuk berwudu dari hadas kecil itu, ada 2 pendapat.
Pendapat pertama, ulama mengharuskan membaca Quran itu harus suci dari hadas. Ayatnya yang dipakai dasar, la yamassuhu illal mutahharun, itu loh. Tidak boleh memegang Quran, membacanya, kecuali yang disucikan. Nah, mutahharun yang disucikan ini dipahami ya berwudu itu. Pendapat kedua, tidak harus dalam keadaan suci membaca Quran itu. Hanya disunahkan. Kenapa? Dasar ayatnya sama. Kalau yang pertama mutahharun itu orang-orang yang disucikan atau hamba-hamba yang disucikan, itu oleh pendapat kedua diartikan itu Quran yang di Lauhil Mahfud, di khazanah Tuhan, yang hanya bisa dipegang, dibaca oleh malaikat yang menunggu. Jadi ayatnya dasarnya sama, pemahamannya yang berbeda. Inilah yang namanya fikih. Fikih itu kan paham. Kalau sudah masuk fikih, itu mesti ada pendapat yang beragam. Saya berpendapat, berwudu itu sebuah keutamaan. Upayakan membaca Quran dalam keadaan suci dari hadas. Tapi bukan sebuah kewajiban, saya berpendapat. Seperti yang Ibu tanyakan, anak-anak membaca, keluar angin, batal. Ya teruskan saja, nggak apa-apa. Allah sendiri malah tahu, wong tadinya itu wudu kok. Kenapa saya jawab seperti ini? Kalau kita baca Quran dalam surat Al-Hajj, Allah itu mengatakan, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan dalam beragama ini kesulitan. Juga ada ayat yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang dikehendaki Allah itu kemudahan, tidak kesulitan. Lebih khusus apalagi bagi orang yang mudah batal ya. Bisa beser, bisa keluar angin, itu sangat-sangat dimaafkan oleh Allah. Ada ayat lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani hambanya di luar batas dia punya kemampuan. Jadi saya senang sekali Ibu dalam mempelajari Quran, membaca Quran walaupun usia sudah manula ke kepala 7. Insya Allah tidak akan dianggap salah, dinyatakan salah, sedang membaca itu kita keluar angin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memenuhi yang Ibu harapkan. Amin, amin. Ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Rini atas pertanyaannya dan juga Bapak yang telah menjawab. Karena keterbatasan waktu, Bapak Manan, bisa saya minta membacakan 2 pertanyaan lagi, tapi Bapak hanya menjawab 1 kalimat saja karena pertanyaannya sangat simpel ini Bapak. Assalamualaikum Pak Manan, dari Ibu Diah Pung. Lebih afdol mana sholat tahajud berjamaah atau sendiri? Monggo Bapak dijawab. Lebih afdol berjamaah. Karena berjamaah itu nilainya 27 kali dibanding sendirian. Jadi tahajud itu boleh dilakukan berjamaah. Saya dengan istri sering berjamaah di rumah ini. Ampun, 1 kalimat lebih tadi itu. Di Nganjuk itu mengucapkan terima kasih Pak Ustadz telah menginspirasi setiap hari minimal 1 halaman. Terima kasih pada I di Cabang Malang. Insya Allah kita semua demikian Ibu ya menjadi inspirasi kita untuk tetap membaca Al-Quran.
Mungkin pertanyaan satu lagi ya Pak Ustadz ya, dengan jawaban yang singkat. Dari Ibu Nita II di Mojokerto. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, apakah jika kita bergabung di grup seperti One Day One Juice, setelah kita khatam 1 juz, lalu kita laporkan ke grup, apakah ini bisa mengurangi pahala kita? Terima kasih dari Ibu Nita II di Cabang Mojokerto. Monggo Bapak. Jawabannya, hadis Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Nilai suatu amal, perbuatan itu tergantung pada niat. Dan niat melaporkannya itu apa? Kalau niatnya itu baik, sekedar memberitahu, enggak apa-apa. Tapi kalau niatnya riya, ya Allah tahu. Bisa mengurangi pahala apa yang kita lakukan. Innamal a'malu binniyat. Nilai amal itu tergantung niat. Tergantung niat. Ampun, singkat. Ya, terima kasih Bapak. Ini berakhirlah sesi dari tanya jawab pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Sebenarnya banyak Bapak pertanyaan dari ibu-ibu, tapi kita tidak bisa menyampaikan karena keterbatasan waktu. Untuk menutup acara, kami mohon Bapak Dr. Andes Haji Abdul Manan Idris memimpin doa Bapak Nyi. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik waftah lana min khazaini rahmatika fansurna al-qaumil kafirin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa-doa kita semua. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Demikianlah serangkaian acara Halal Bihalal II di Cabang Malang. Kami selaku panitia Halal Bihalal mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin dan memohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam acara ini. Tidak ada gading yang tak retak, hanya Allah yang maha sempurna. Untuk itu kami mohon ibu-ibu dari sekali lagi kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih Abdul Manan Idris atas kesempatan dan ilmunya yang sangat berharga yang diberikan kepada kami semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan kita semakin istiqomah untuk beribadah di masa pandemi ini. Semoga apa yang diamalkan Bapak menjadikan ladang pahala bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu-ibu semuanya, bapak-bapak. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan kami selaku dari panitia Halal Bihalal Virtual II di Cabang Malang Bisa.
Kami mempersilakan ibu-ibu kalau masih ingin tinggal di acara ini, mungkin masih ingin berkangen ria, monggo silakan. Tapi kalau ada yang masih ingin segera ada tugas yang dilaksanakan di luar, ingin meninggalkan acara, kami persilakan. Terima kasih ibu-ibu. Untuk ibu-ibu pengurus, jangan meninggalkan tempat dulu ya ibu-ibu. Mas operator, ada lagunya enggak Mas? Supaya enggak sepi nih Mas. Lagu instrumennya Mas. Bersimpu, ku buka lembaran-lembaran kitamu, ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di hidupku, Tuhan. Ku percaya. Untuk ibu-ibu pengurus, terima kasih pengurus IID Cabang Malang yang telah bersusah payah mempersiapkan acara halal bihalal. Apabila ada yang salah dalam pelaksanaan hari ini, ada listrik padam, dan itu di luar dugaan kita semua, ataupun ada kata-kata yang salah kita ucapkan, manusiawi ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah, yang penting acaranya sudah berjalan dengan lancar, dan ilmu yang diberikan mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sekarang kita bisa bersama ini ibu ya, ibu-ibu. Ada Ibu Budi, Ibu Bisa, bisa menyampaikan sesuatu. Silakan Ibu. Ada yang ingin disampaikan? Kami sudah berupaya siap, tetapi Alhamdulillah saya sampaikan sudah berupaya, sudah siap. Mas operator, syukur alhamdulillah saya sampaikan. Moga Bu Budi disampaikan bagaimana kegiatannya. Syukur alhamdulillah ibu-ibu atas terselenggaranya acara ini. Banyak yang hadir ibu-ibu dari luar, baik IID. Syukur alhamdulillah juga dari Perwosi pun hadir Bu. Dari Bu Wawali. Bu Wawali tadi itu WA saya, tapi sudah terlambat saya mengetahuinya. Jadi dari Perwosi hadir Ketua Perwosi, kemudian Ketua Dharma Wanita, dan dari PB, dan semua dari cabang-cabang yang telah mendaftar kepada kita. Dan syukur alhamdulillah berjalan dengan lancar meskipun ada kendala. Ya, tadi Bu Marno listriknya mati, tapi ya, tidak listrik mengurangi di daerah saya tiba-tiba mati. Saya harus cari tidak hotspot mengurangi dulu. jadi bisa dialihkan ya. Jadi mohon maaf ada sekali. pemikiran demikian itu juga baik. Jadi di pending dulu, Langsung baru ngambil tidak hotspot. apa-apa. Karena itu semua itu tidak kita kehendaki, ya kan? Ya. Mendadak ataupun apa, ya. Ya, saya sampaikan terima kasih yang banyak atas semua ini. Terutama juga Bu Sari yang telah menerapkan apa yang dihasilkan dari pelatihan medsosnya. Dan Bu dari PB tadi mengucapkan cukup baik dari hasil pelatihan dari
PBIID yang diterima oleh cabang Malang, katanya gitu. Dan juga dia menghendaki adanya kalau mau ada binaan dari PB, nanti kita sanggup apa tidak, katanya gitu. Jadi kalau kita sanggup dapat binaan dari PB, apapun itu kita mengajukan surat. Saya jawab bahwa nanti alhamdulillah itu kakak saya datang II di cabang Surabaya. Terima kasih. Matur nuwun. Selamat Itu sedaya. istrinya Prof. Yadi, dosen FK UNER. Selamat Ibu-ibu Iya. panitia. Senang sekali saya mengikuti acara ini dari pertama sampai terakhir. Matur Alhamdulillah. nuwun. Terima Matur kasih. nuwun. Nggih. Nggih. Suwun Ning. Ye, sami-sami. Assalamualaikum. Saya lanjutkan Ibu nggih. Saya Jadi yang berukun sekali, baik sekali dan Iya. kegiatannya banyak sekali sosialnya, banyak sekali posyandu juga mungkin acara-acara seperti di Surabaya. Alhamdulillah Bu. nggih, matur nuwun. Iya, Nggih, matur nuwun Ning. Nggih. Salam untuk keluarga. Insya Allah sampaikan. Saya lanjutkan nggih Ibu-ibu. Tinggi. Jadi nanti pesan dari PB siap untuk membina cabang Malang apa yang dipinginkan. Kalau memang sanggup nanti bisa kirim surat ke PB. Dan saya menjawab, saya tidak bisa menjawab ini Bu. Saya harus koordinasi dulu dengan pengurus, saya begitu. Jadi saya menjawab itu dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Itu aja. Dan mudah-mudahan dia berharap ada acara di samping pengajian ini. Saya bilang kalau bisa mungkin saat-saat HUT nanti atau apa, tapi mudah-mudahan pandemi sudah berakhir jadi sehingga kita bisa secara offline. Amin. Saya kira itu dan saya sampaikan terima kasih kepada semua pengurus. Tadi juga sudah saya sebutkan terutama tim medsos yang telah bekerja keras. Mudah-mudahan tim medsos ini jangan dibubarkan Bu, meskipun setelah acara-acara demikian. Jadi tetap ada tim medsos di cabang Malang. Karena saya juga sudah laporan ke PBIID bahwa kita ada tim medsos dan itu anggotanya dari kaderisasi II di cabang Malang. Jadi ibu-ibunya muda-muda semua. Dan yang offline, tim dari yang offline itu yang tidak mau maksudnya tidak mau aktif untuk belajar lebih banyak tentang IT, saya bilang gitu. Jadi kita bagi jadi dua, ada tim medsos dan tim offline. Nggak apa-apa katanya gitu. Memang kalau ibu-ibu sudah tua, apalagi musim gini nih ya,